Wang kecil ini adalah pemimpin kelompok tentara bayaran negara Caci. Sang Biao, kabarnya dia telah membantai lebih dari 800 orang di perbatasan. Membunuh tanpa ampun, sebaiknya kita menjauh. Apa yang sedang kalian lakukan? Maju. Hanya beberapa serangga busuk berani menghalangi jalanku. Kabarnya ada seorang master tersembunyi di penjara ini. Tak ada salahnya keluar dan memberi aku pelajaran, hahaha. Di gunung tanpa harimau monyet menjadi raja. Memang sangat memalukan. Caramu berbicara begitu sombong. Mungkinkah pria tua ini adalah master legendaris tersebut? Menindas yang lemah, siapa kau sebenarnya? Saudara kecil, terima kasih. Rahasia utama kuil Tuan Penjara dimiliki oleh master tertinggi Na. Aku sudah mengamati MU untuk waktu yang lama. Meskipun dalam penjara, namun kepribadianmu murni, dan tubuhmu memiliki struktur tulang yang unik. Energi menebus ubun-ubun. Pasti bakat bela diri yang langka. Sekarang rahasia teknik ilahi akan kuwariskan padamu. Aku berharap setelah kamu keluar dari penjara, kamu dapat membantu saya membersihkan kota naga. Guru. Ye Chufan, karena perilaku baik selama masa tahanan, dan melakukan prestasi diizinkan untuk pengurangan hukuman. Hari ini bisa keluar dari penjara. Ye Chufan, mulai sekarang, kamu adalah tuan baru Istana Naga. Cincin naga ini melambangkan otoritas tertinggi. Hormat kepada tuan. Meiying, kamu harus membantunya dengan baik. Identitas tuan harus dirahasiakan. Bukan anggota inti kami, jangan sampai bocor. Siap. Tentang urusan bajak laut, aturlah dengan baik. Kali ini mahkota bajak laut mencemari kota Jiang kami. Melawan perintah Istana Naga menyakiti rakyat kota Jiang. Barang siapa yang berani melawan Istana Naga es. Pantas saja sebagai tuan Istana Naga sepertinya tuan telah berhasil dalam seni bela diri. Bajak laut telah sepina demasnon. Saat ini mereka tidak bisa masuk kota Jiang dengan semena-mena. Seluruh kota Jiang bahkan Istana Naga telah ditembus oleh pengkhianat. Misi guru belum selesai. Korupsi di bawah tanah kota Jiang sangat parah. Sudah waktunya untuk kembali dan membersihkannya. Bawahan segera mengatur penyambutan tuan kembali ke kota. Tidak perlu diatur seperti saat aku meninggalkan kota Jiang. Bagaimana cara kembali ke Jiangcheng? Apa kabar dengan tugas yang kuminta? Sudah selesai tuan. Grup Shenghao di bawah naungan kuil naga. Ada proyek senilai 50 miliar yuan. Mancing ikan besar, lihat. Ikan besar. Masih ada waktu, ayo semangat. Ikan. Lanjutkan. Akan bekerja sama dengan perusahaan istri Anda Xingyao dan Dongxing. Setelah proyek resmi ditandatangani istri Anda, akan menjadi yang paling mencolok di Jiangcheng. Besok dia akan menghadiri upacara penandatanganan investasi grup Shenghao. Dulu perusahaan diperiksa. Guqian sangat terpukul, sekarang dia sukses. Aku juga bisa tenang. Semuanya harus miliknya selain penandatanganan investasi. Bersiap untuk mengumumkan aku akan menjadi pemilik baru kuil Jiangcheng. Kamu diam-diam melakukan ini, jumlahnya besar. Mereka sudah melacak aku. Yang dihadapi adalah Chufan, aku tahu salah. Tapi aku sedang mengandung anak kita. Tolong bantu aku, Chufan. Guqian hamil, dia tidak boleh pergi. Biarkan ibu menggantikannya ya. Halo Tuan Ye Chufan, mohon ikut kami. Baik. Aku tidak mau minum obat lagi. kenapa ibu bisa jadi seperti ini? Berdasarkan investigasi bawahan, sebenarnya setelah Anda, istri Anda mengirim ibu ke... Guqian, aku menggantikanmu duduk. Kamu memperlakukan aku seperti ini di upacara investasi. Pasti akan membuatmu memberikan penjelasan padaku.
Nak, siapa namamu? Ye Chufan, kapan? Aku ingin memberimu kejutan. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Ini anak kita, apa namanya? Jangan takuti anak. Paman, namaku Xiao Yezi. Kenapa paman cepat bilang aku ayahnya? Ye Chufan, kamu pikir bisa jadi ayahnya? Kamu mau anakmu tidak bisa angkat kepala nanti. Gukian aku karena siapa? Apa kamu sudah lupa? Itu keinginanmu sendiri. Sukarela. 5 tahun berlalu semuanya sudah berubah. Baik perusahaan maupun rumah ini, sudah tidak ada tempat untukmu. Sekarang aku sudah kembali. Aku akan membuatmu dan anak hidup lebih baik. Ye Chufan, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Lihatlah dirimu sekarang. Menurutmu kamu masih layak untukku? Kenapa aku tidak layak untukmu? Malam ini aku akan menandatangani kontrak. Senilai 50 miliar dengan grup Shenghao, nilai asetku akan melonjak. Dan kamu tetap saja seorang. Identitasku tidak sesederhana itu. Tentu saja setelah malam ini, kamu akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Gukian, apa maksudmu? Aku mau bercerai tanda tangan di sini. Di dalamnya ada 200.000 perusahaan dan anak akan menjadi milikku. Apakah kasih sayang bisa dibeli dengan uang? Tidak cukup ya, aku tambah 100.000 lagi. Tanda tangani, cepat pulang. Upacara penandatanganan akan segera dimulai. Aku tidak ingin orang lain tahu aku punya. Apakah gengsi uang dan status begitu penting? Aku sudah mendekam di penjara selama 5 tahun untukmu. Masih ada gunanya membicarakan ini. Bukan hanya kamu yang menderita, aku juga menderita. Ye Chufan, jika kamu pernah mencintaiku, setujui untuk bercerai. Kamu menuduhku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Lalu ibuku, kamu sudah berjanji padaku. Ibumu sakit tidak menurut. Tidak mau minum obat kalau aku tidak memaksanya minum obat. Aku harus melihatnya meninggal. Lalu apakah itu alasan untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa? Dia sudah gila setelah itu. Sering menakuti Yezi, aku sudah berbuat baik kepada keluargamu. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun yang bisa membantuku. Berbuat baik ya, lalu anak kita. Apakah dia tidak membutuhkan seorang ayah? Aku melakukan ini karena anak. Anak membutuhkan ayah yang lebih baik. Maaf Gukian, aku terlambat sebentar. Tidak apa-apa. Li Zong mungkin belum sampai ya, ayah peluk biar aku lihat Yezi. Perkenalkan Qin Kun. Pemilik perusahaan Dongxing Jiangcheng juga tunanganku. Ini mantan suami itu ya. Kayaknya kamu hari ini datang untuk menandatangani perjanjian ya. Kayaknya dari penampilanmu. Kok kayak satpam dari grup Shenghao, ya biar bisa ikut acara investasi di Jiangcheng yang penuh dengan orang kaya. Hei Yezi, ayo sini biar ayah lihat. Hari ini kamu hebat, ayah ajak kamu makan enak ya. Gukian, kamu bilang ke aku. Apakah anak ini anakku? Ye Chufan, kamu masih belum ngerti ya? Apapun itu kamu nggak mampu membesarkan anak ini. Selama 5 tahun ini Qin Kun banyak membantu aku dan anak ini. Udah deh, nggak usah banyak bicara kian-kian kita. Dia sendiri sudah mendapat perhatian dari grup Shenghao. Dan memenangkan proyek 50 miliar. Gukian, pernah nggak kamu berpikir? Dengan kemampuanmu perusahaan Xingyao, nggak mungkin jadi nomor 1 di Jiangcheng kalau bukan karena aku. Proyek 50 miliar hari ini kamu juga nggak akan dapat. Gimana nggak bergantung pada kian-kian kita? Bergantung pada kamu, aku bilang. Kok setelah sekali masuk penjara mulutmu jadi besar sekali? Kamu seorang mantan narapidana, aku seorang CEO grup. Siapa yang nggak tahu harus pilih siapa? Ye Chufan, kamu bisa nggak sih melihat perbedaan antara kita? Oh begitu. Semua ini sudah kamu rencanakan jadi aku masuk penjara. Juga karena jebakanmu. Aku bilang yang nggak usah banyak bicara. Cepat terima syarat kian-kian. Kalau nggak aku akan buat kamu di Jiangcheng ini nggak bisa hidup. Hari ini aku akan lihat siapa yang nggak bisa hidup. Ye Chufan, akhirnya kamu keluar dari penjara. Ye Chufan, ini demi kebaikanmu. Aku sarankan cepat tanda tangan. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan Qin Kun? Kalau kamu sudah bulat tekad, aku bisa tanda tangan. Tapi anaknya harus jadi milikku. Ye Chufan, kamu tahu kenapa anak ini disebut Yezi karena dia hijau? Aku juga bisa nggak tanda tangan jadi anak ini selamanya milikku.
Benar-benar nggak tahu terima kasih. Ye Chufan udah cukup, nggak keributanmu, cepat kamu. Lipas aku. Jangan pukul ayahku. Siapa yang berani berteriak di depan kuil naga? Pengacara kepala grup Sheng Hao, pengacara Chen. Anda datang? Ini bukan pengacara bintang 5 Zhangcheng. Sejak masuk profesi belum pernah kalah pengacara emas. Su Mengning pengacara Suya, Qin Zong mata yang tajam. Su Mengning adalah pengacara paling terkenal di Jiangcheng dalam 5 tahun terakhir. Dan juga murid kesayangan saya. Pengacara Chen, kamu datang tepat waktu. Dengan bantuanmu kasus tahun lalu pasti bisa dibuka kembali. Ye Chufan, apa maksudmu? Apa maksudnya? Kasus penjara. Saya ingin membuka kembali kasus itu. Dengan penampilanmu yang lusuh ini, bagaimana kamu bisa berpikir bisa menyewa pengacara terbaik di Jiangcheng? Sungguh hayalanmu. Uang bukan masalah, pengacara Chen. Asalkan nama saya dibersihkan, saya akan membayar 10 kali lipat biaya pengacara. Bahasa yang besar ya. Bisakah kasus penjara ini dibuka kembali? Pengacara Chen, kamu yang paling tahu. Kasus kalian ini agak sulit. Pengacara Chen, Tapi kalau lewat jalur pribadi, masih ada apa yang kamu suka? Pengacara Chen, silakan bicara. Kasus ini pasti bisa diselesaikan. Saya datang hari ini. Benar ada kasus yang akan saya ambil. Tapi yang saya ambil adalah kasus Guzong dan Qinzong. Penandatanganan perjanjian investasi. Tuan Ye, izinkan saya mengingatkanmu. Guzong dan Qinzong segera akan menandatangani kontrak dengan Sheng Hao Group. Di balik Sheng Hao, ada kekuatan Long Shendian. Tidak ada yang berani melawan Long Shendian. Sheng Hao Group. Kenapa kalian begitu takut? Kenapa tidak takut padaku? kamu pikir kamu siapa, Raja Jiangcheng? Atau Raja Longshen? Di sini bukan tempatmu untuk berlagak. Cepat pergi. Dengan saya dan pengacara Su di sini seluruh Jiangcheng. Tidak ada yang berani mengambil kasusmu. Benarkah? Belum tentu. Tuan Ye, perjanjianmu saya terima. Pengacara Su. Saya tahu kamu tidak bersalah. Su Mengning, kamu gila. Kamu tahu siapa dia berani mengambil kasusnya? Tentu saja saya tahu siapa dia. Dan juga tahu dia adalah orang yang kalian jebak. Dan dia adalah penggugat yang akan menuntut kalian. Kau mau mengkhianati aku. Kita memang bukan satu jenis orang. Kau membuat pembukuan palsu dan mengalihkan harta perkawinan secara ilegal. Kau menghindari pajak dan menyuap saksi. Kau menghalangi keadilan hukum. Su Mengning, kau berani mengkhianati aku. Aku akan membuatmu jatuh reputasimu. Keadilan pasti akan mengalahkan kejahatan. Yang seharusnya jatuh reputasinya adalah kau. Jangan lupa siapa yang dulu mengajarimu. Kalau bukan karena aku dengan kemampuanmu yang pas-pasan, kau bisa menjadi kepala di Jiangcheng. Karena aku tahu menghormati hukum. Baiklah, demi seorang narapidana ini. Kau benar-benar ingin melawanku ya? Manusia yang tidak tahu terima kasih. Bisa berbalik arah begitu saja seorang narapidana. Bisa berteriak minta keadilan. Ya, tanpa bukti. Aku juga bisa menuduh kalian memfitnah. Nona pengacara, kau memang cantik luar biasa. Tapi kenapa harus ikut dia mencari kematian? Jangan terlalu jauh. Kami juga akan menemukan buktinya. Datangnya Chen Ye. Tidak menyangka hari ini, Chen Ye juga datang. Pemimpin Sheng Hao Group Long Chen Ye. Dan pemimpin Sheng Hao Group Li Hai. Keduanya mengendalikan bisnis inti Longdian. Long Chen Lihai inilah yang ingin kuselidiki. Tokoh penting kasus korupsi Jiangcheng akhirnya muncul. Guzong Qinzong selama ini bekerja sama dengan Sheng Hao dengan baik. Hari ini ada kesalahpahaman apa? Sampai suasana begitu tegang membuat Chen Ye tertawa. Hanya beberapa orang yang tidak pantas. Selalu ingin merusak nama baik kami. Siapa ini? Seorang narapidana yang baru keluar. Kalau tidak ada hubungan dengan Sheng Hao dan Shen Hao, kenapa bisa ada di sini? Malam ini para orang kaya Jiangcheng berkumpul. Semua orang sembarangan bisa masuk. Sekarang cepat minta maaf pada Guzong. Lalu segera pergi, masih bisa kami maafkan. Kalau aku pergi, acara investasi ini masih bisa berjalan.
Kenapa kau tidak bilang? Acara investasi ini adalah atas perintahmu Li Zong yang mengadakan. Ye Chufan, kamu tidak ingin hidup lagi ya? Kamu tahu siapa itu Pak Li? Yaitu Pak Li, yang mengendalikan nasib semua orang di sini. Aku ingin melihat bagaimana Pak Li memutuskan jalan hidup kalian semua. Apakah kamu jadi bodoh karena di penjara? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Benar-benar orang yang tidak tahu diri melanggar Pak Li. Kamu tunggu saja nasibmu sendiri, benar-benar mencari mati. Masih berani bicara seenaknya di sini. Tidak mencari tahu dulu langsung menyimpulkan. Long Chen, kamu juga begitu saja. Mei beritahu Lihai. Kasih dia 3 menit untuk segera datang ke sini. Apakah kamu punya identitas tinggi atau apa? Bagaimana kamu mau sejajar dengan Pak Li dari grup Shenghao? Ini memang bukan grup Shenghao ku tapi. Pak Li lebih memperhatikan aturan daripada aku. Mengacaukan acara penandatanganan Shenghao, aku rasa. Pak Li akan membuatmu hilang besok. Pak Li di hadapanku. Hanya pantas jadi TG. Sepertinya. Aku harus membersihkan rumah untuk Pak Li. Masih ada 1 menit. Kamu bilang masih ada 1 menit Pak Li akan datang membelahmu. Aku akan tunjukkan padamu apa itu keputusasaan berani-beraninya. Berani berbuat onar di grup Shenghao. Apakah kamu mau bermasalah dengan kuil naga? Pak Li, akhirnya kamu datang. Pak Li ini semua salah satpam FC ini. Kasih aku muka pukul, dia lebih keras kasih kamu muka. Mukamu besar sekali. Ribut-ribut seperti apa ini? Kamu kira ini tempat apa? Gagah sekali Lihai penanggung jawab grup Shenghao. Yang kedua akhirnya muncul juga. Pak Li, kamu mau melindungi seorang satpam. Di sini bukan tempatmu bicara. Jika ingin hidup segera. Minta maaf maksud Pak Li, jika Sakyang tidak minta maaf. Kamu akan memutuskan jalannya benar. Berani sekali membuat kami para orang kaya Jiang Cheng. Minta maaf pada seorang satpam. Kamu mau membuat kami tidak bisa angkat kepala. Dan memutuskan jalan hidup kami sendiri. Kalian pilih sendiri Pak Li. Kamu selalu melindungi satpam ini. Apakah dia punya identitas yang luar biasa? Mungkinkah dia adalah pemilik baru kuil Jiang Cheng? Benar. Dengan penampilanmu yang melarat kamu hanya pantas mengangkut sampah. Benar juga, aku memang satpam di grup Shenghao. Tapi khusus mengangkut sampah seperti kalian. Satpam busuk berani teriak lagi, percaya, tidak, aku akan memotongmu dan memberimu makan anjing. Meneer Li, kamu harus berpikir matang-matang. Demi seorang satpam busuk merendahkan diri dan melawan kami. Meneer Li, apa kamu ingin memotong jalan hidupmu sendiri? Dan membiarkan aku menguasai 2 grup? Hahaha, malam ini Tuan Chen akan bertemu dengan pemilik baru kuil. Membahas perkembangan masa depan Jiang Cheng dan penunjukan personel baru Meneer Li. Kamu harus memikirkan baik-baik bagaimana menghabiskan sisa hidupmu. Pemilik baru kuil. Bukan orang yang bisa kalian temui sesuka hati. Mungkinkah Meneer Li terlalu sibuk? Atau Meneer Li tidak ingin aku bertemu dengan pemilik baru kuil Tuan Chen hari ini? Hanya sebuah upacara penandatanganan investasi yang layak mendapat perhatian besar dari Tuan Chen. Meneer Li, Tuan Chen. Siapa yang menyangka satpam kecil ini, Bernie Berbuate, owner di sini, benar-benar tidak menghargai grup Shenghao? Benar Meneer Li, dia bahkan membawa pengacara. Menuduh mitra kerja grup Shenghao. Benar-benar tidak menghargai grup Shenghao. Meneer Li. Karyawan seperti ini bisa menjadi celah bagi perusahaan. Sebagai pengacara kepala grup Shenghao, aku akan menangani masalah kecil ini untukmu. Apakah Lihai dan Long Chen bukan orang yang sama? 2 grup besar kuil Long Chen ada di tangan mereka jika mereka bersekongkol bersama. Pengacara Sulama tidak bertemu. Apa yang terjadi, mereka kenal? Nona ini adalah orangnya Meneer Li. Ada seorang tokoh penting yang merekomendasikan. Pengacara Su jadi dia. Benar, aku sengaja mengundang pengacara Su untuk menyaksikan upacara penandatanganan investasi hari ini. Terima kasih atas kepercayaan Meneer Li. Meneer Li, bagaimana dengan aku? Pengacara Chen. Sekretarisku tidak memberitahumu. Mulai hari ini, grup Shenghao tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu dipecat. Chen Ye, sekarang Su pengacara. Staf dan satpam grup Shenghao tetap di sini. Seharusnya tidak ada masalah, kan ini tempatnya Li Zong. Jika Li Zong bilang tidak masalah, ya tidak masalah. Li Zong ini begitu paham situasi. Mungkinkah dia sudah tahu identitasku? Li Zong, kami dan Nona Su. Hanya ada sedikit kesalahpahaman, tidak ada yang serius. Yang penting hari ini adalah melihat kontrak kita. Ya Li Zong, lihatlah kontrak kami ini. Kapan mau ditandatangani? Gukian. Sampai sekarang kamu masih belum paham situasi ya? Sampai sekarang masih belum menyerah? Ye Chufan, jangan keterlaluan.
Aku tahu kamu membenciku, tapi tolong jangan sengaja merusak kerjasama ini. Ye Chufan, jangan mempermalukan diri di sini, sudah cukup. Ributnya bikin pusing. Li Zong terlalu baik hati orang yang tidak penting. Mana layak kamu turun tangan Sakyang Ya. Usir orang ini. Kamu yakin aku orang tidak penting? Kamu anggap omonganku angin lalu, ya bawa dia pergi. Chen Ye gagal bantu malah bikin masalah. Chen Ming, mulai hari ini, kamu gantikan Sakyang. Mulai sekarang menguasai listrik Jiangcheng. Terima kasih Chen Ye. Maaf orang kamu. Buat masalah di wilayahku. Beri hukuman yang sesuai, kalau tidak, muka grup Shenghao akan tercemar. Hebat kamu Li Zong. Suatu hari nanti, saat kekuatanku Shenhao berkuasa di Jiangcheng, itulah hari kehancuran kuil naga. Siapa sebenarnya Ye Chufan ini? Mungkinkah dia datang untuk bersaing dengan kita di proyek ini? Jangan-jangan Li Zong punya aib di tangannya. Maaf Li Zong, aku ini orangnya sangat menghargai persahabatan. Jika orang menghormatiku sedikit, aku balas 3 kali lipat. Tapi jika ada yang berani menyakitiku sedikit saja, cara Chen Ye dalam bersikap patut dicontoh. Tapi grup Xingyao dan grup Dongxing, kualifikasi pemilihan perusahaan sepertinya harus ditinjau ulang. Apa Li Zong ini, Ming, biarkan kerjasama ini terus berjalan. Aku mau memancing ular keluar dari sarangnya. Li Zong, tolong pertimbangkan lagi. maksud Li Zong adalah membatalkan kerjasama ini. Saya sudah menyiapkan kontrak yang lebih besar. Hari ini ketua istana akan mengirim seseorang ke acara investasi. Harap bertindak dengan hati-hati. Mengerti. 1 triliun. 1 triliun, wanita ini benar-benar hebat. Ternyata tebakan saya benar. Saya akan menjadi orang terkaya pertama di Jiangcheng. Benar. Sungguh, Apakah kalian begitu senang? Jangan lupa hubungan antara kita. Kamu tunggu saja surat pengacara. mari kita lihat. Siapa yang akan tertawa terakhir? Li Zong, kewenanganmu besar sekali. Long Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak menganggap Istana Naga dengan serius. Li Zong berkali-kali mempermalukan saya. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Jadi hari ini dia harus mati. Bagaimana kamu bisa yakin saya hanya seorang satpam? Mengapa tidak percaya saya adalah ketua istana yang baru? Kurang ajar, siapa kamu ini? Kamu hanya seorang narapidana yang baru keluar dari penjara. Identitas saya tidak pantas kamu nilai. Malam ini kalian yang mencari masalah sendiri. Jangan salahkan saya. Ye Chufan, lihat dirimu sendiri. Kamu narapidana berani bicara besar di sini. Bicara sembarangan, pandanganmu sempit. Tahukah kalian siapa dia? Lihat cincin naga ini, seperti tuannya sendiri yang datang. Bawahan menghadap Tuan. Kalian tahu ini wilayah kekuasaan Istana Naga. Berani bertindak di sini, apa masih ada tuan di mata kalian? Bawahan membawa hadiah tebal untuk menghadap Tuan. Tidak menyangka. Kurang ajar, tuannya adalah tamu terhormat. Orang berpandangan sempit pergi sana. Ternyata Long kurang ajar sepertinya. Saya sebagai kepala grup Shenhao bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertemu dengannya. Tuan Lihai mungkin sudah tahu identitas Anda. Selain itu, Long Chen ini sama sekali tidak menganggap Istana Naga dengan serius. Bawahan menemukan identitas Long Chen sepertinya sangat tidak biasa. Orang ini bertindak sangat tersembunyi dan aneh. Bawahan belum menemukan petunjuk sementara. Ya, terus selidiki harus jelas. Ya, Maaf Nona Su. Barusan selesai urusan kantor, ayo pergi. Aku traktir kamu makan. Oke, Tidak menyangka kalau pengacara Su juga suka makan di pinggir jalan. panggil saja Mengning, kita bisa dibilang teman seperjuangan. Mengning tidak terlihat kalau kamu cukup berani. Aku bukan anak orang kaya, mana mungkin manja-manja. Tidak tahu kalau kemampuanmu sehebat ini. Bahkan si bodoh Qiang bisa kamu kalahkan dengan satu pukulan seperti kungfu hebat di TV. Tapi sekarang Chen Ming sudah naik jabatan. Kita mungkin semakin sulit membalikan kasus ini. Tidak apa-apa. Aku punya bantuan dari orang penting. Orang penting, petunjuk lain. Aku hanya seorang mantan narapidana yang baru keluar penjara. Hanya seorang satpam kecil. Orang pentingku tentu saja kamu. Apa sebenarnya niatmu mendekatiku? Bukan karena. Karena aku ganteng. Ya benar, karena kamu ganteng.
Aku berusaha menjadi pengacara besar hanya untuk mendekatimu. Sekarang anak kecil langsung saja ya. Tapi dunia bawah tanah Jiangcheng sangat gelap. Kalau saja kuil naga bisa tahu tentangmu. Kamu tahu kuil naga. Tentu legenda dunia persilatan. Pemilik kuil naga sedang berkeliling di 32 kota Jiangcheng, menghukum yang jahat dan membantu yang baik. Sepertinya kamu sangat mengagumi Dewa Naga. Dia adalah idolaku seharusnya. Idola semua gadis di Jiangcheng. Ayo makan. Pak Ye, kami sudah menemukan Old Wu. Old Wu. Old Wu adalah mantan keuangan perusahaan kami. Asal menemukan dia semuanya akan jelas. Old Wu menyuruh kami mencari Zhang Liu. Orang ini sudah mencadangkan semua buku keuangan tahun itu ke flash disk. Dia suka berjudi dan bersenang-senang, pasti akan membawanya kemana-mana. Kita akan menemui dia sekarang. Aku bilang kenapa kamu berdandan seperti ini. Kamu tahu apa? Kalau keluar bersenang-senang harus tampil sesuai. Sekarang kamu mau apa? Dia kan suka berjudi. Aku dikenal sebagai Raja de Klub Malam. Minum. Apakah kalian salah kamar? Tidak salah, perkenalkan, aku dikenal sebagai Raja de Klub Malam. Itu aku sudah lama dengar. Kakak 6 adalah Raja Dadu Klub Malam. Sekarang aku sengaja datang untuk bermain D denganmu. Kamu. Raja Dadu Klub Malam, apa maksudnya? Kalau aku kalah ini untukmu. Kalau kamu kalah, kamu harus memberikan sesuatu yang ada padamu padaku. Lumayan menarik. Begini saja, kalau aku kalah, aku akan memberikan semua yang ada padaku padamu. Kalau kamu kalah, kamu harus tinggal dan membuatku senang. Kamu jahat juga ya, mau aku. Tergantung kemampuanmu. Kalau begitu kita main dadu D besar kecil. Oke. Buka. Maaf. 3 ronde 2 menang. 5 ronde 3 menang juga bisa, ayo. Malam ini kamu milikku. Sobat, aku belum main D denganmu. Kamu siapa, kenapa aku harus main denganmu? Adikku dia sudah lelah, aku akan main beberapa ronde denganmu. Masih ada 3 ronde kan? Oh, ternyata kakak ipar. Maaf, ayo. Kamu mau main bagaimana? Melihat kamu begitu percaya diri, kalau begitu kita 1 ronde langsung menentukan. Cocok dengan keinginanku. 3-6. Hebat, aku coba. Bisa hitung nggak 21 poin? Bagaimana caranya? Kakak 6, kamu tidak tahu ya? Kita main 7 ronde 5 menang ya. Anak kurang ajar berani mempermainkanku, ayo kejar mereka. Cepat lari, mereka mengejar. Lewat sini. Mana orangnya? Aku tanya mana orangnya. Hari ini meski harus membalikkan seluruh kota Jiangcheng, aku akan menemukan mereka. Kalian berdua ke sana, kalau tidak menemukan mereka, kaki kalian akan kucopot. Kalian berdua ikut aku. Membalikkan seluruh kota Jiangcheng, juga harus menemukan mereka, harus membunuh mereka. Kalian berdua sini-sini. Ye Chufan, kamu sebenarnya siapa? Su Mengning, kenapa kamu harus mengikutiku? Bagaimana dadu kamu bisa sehebat itu? Di mana kamu belajar? Aku bisa banyak hal. Bukannya kamu bilang kamu adalah Raja di Malam? Kenapa malah kalah sendiri? Kamu bilang lagi, kamu bilang lagi. Ngomong-ngomong Mengning, apa kamu tidak menyadari dalam proses penyelidikan, banyak hal yang ditemukan sekarang di 32 kota Jiangcheng. Ada kasus korupsi dan penyuapan.
Sepertinya ada seseorang yang mengendalikan di balik ini. Jiangcheng adalah wilayah yang ditetapkan langsung oleh kuil naga, dilarang keras korupsi dan kolusi antara pejabat dan pengusaha. Apakah kamu sudah melakukannya? Bawahan pada ajaran Tuan Dan menjalankan hukum tidak pernah lalai. Raja Asura, kamu harus menghukum dirimu sendiri dengan 300 pukulan. Apa kesalahan yang dilakukan bawahan? Bawahan gagal dalam menjalankan hukum, rela menerima hukuman. Selain itu, pengadilan di luar hukum juga menjadi tanggung jawabmu. Kelola dengan baik, jangan biarkan cacing-cacing itu menghancurkan Jiangcheng. Bawahan mengerti. Sekarang aku menemukan ada hubungan antara kuil naga dan kasus korupsi di Jiangcheng. Jika kamu membuktikan ini benar, tidak bisa dimaafkan. Ada apa, Nona Su? Surat gugatan sudah selesai, tapi buktinya kurang lengkap. Apa ada yang bisa saya bantu? Kita bisa mencari Chen Ming, cari cara darinya, tapi tingkat kesulitannya cukup tinggi. Serahkan saja padaku. Chen Ming, Su Mengning, apa yang kamu lakukan di sini? kasus Ye Chufan dan Guqian kamu lupa. Kasus itu tidak perlu diajukan gugatan, cukup mediasi saja. Guqian bersedia memberi kamu 100.000 lebih. Chen Ming, kami datang bukan untuk meminta saranmu. Kami sedang menyelidiki kamu menerima suap. Kapan aku pernah menerima suap? Apa buktimu? Bukti-buktimu ada di tanganku. Kurasa kepala kalian terjepit pintu sampai berani datang ke sini menipu. Bagaimana ini bisa membuktikan aku menerima suap? Ini kalian yang mau menyuapku. Di siang bolong berusaha menyuapku. Awas aku laporkan ke polisi. Perhatikan kata-kata Anda, kami punya bukti yang cukup untuk menemui Anda. Hari ini aku sangat sibuk, silakan keluar, jangan ganggu aku lagi. Chen Ming, jangan tidak tahu diri, aku bisa menurunkanmu dari posisi penguasa saat ini kapan saja. Hahaha, kau pikir ini masih grup Shenghao? Berani bicara besar di sini, hati-hati, aku buat kau menyesal. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa membuatku menyesal. Sekarang aku punya Chenye mendukungku. Pengaruh Chenye tidak terbayangkan olehmu. Grup Shenghao kalian yang kecil ini tidak akan diperhitungkan sama sekali. Tampaknya Chen-nya cukup sombong ya. Grup Shenghao kecil itu memang tidak ada artinya. Chen Ming, aku tahu Guqian telah menerima suap darimu, bahkan sudah merekam videonya. Apa? Kau berbohong. Ki dari perusahaan kalian juga telah dipindahkan secara diam-diam melalui akuntansi palsu. Jangan gunakan tipu muslihat di sini, buku besar. Aku selalu mengamati. Buku besar yang kau lihat adalah buku besar palsu. Membantu orang lain menghitung ki, apa kau bodoh? Guqian bajingan. Berani menipuku. Serahkan buku besar itu. Baiklah. Cukup bahan yang kalian inginkan. Aku akan mengambilnya untukmu. Bos besok Qin dan Guqian akan mengadakan pesta pertunangan. Tampaknya, aku harus menyiapkan kejutan untuk mereka. Sudah datang. Terima kasih. Ayah, ibu. Ayah, setelah aku menikah dengan keluarga Qin, perusahaan Xinjiao dan Dongxing akan digabungkan menjadi satu. Setelah kami bekerja sama dengan grup Shenghao senilai 1.000 miliar kontrak, kami akan menjadi grup nomor 1 di Jiangcheng. Bagus sekali, Qin Kun. Punya menantu seperti kamu. Itu adalah keberuntungan keluarga Qin. Guqian, aku dan ayahmu hanya menunggu untuk menikmati hasil kerjamu. Apa semua tamu sudah hadir? Apa kita terlambat? Ye Chufan, bisakah kau tidak terus menggangguku? Aku datang untuk memberikanmu hadiah besar. Kamu tidak di sini disempat. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Ini kan acara pertunangan mantanku. Aku seharusnya datang melihat. Tuan, Anda siapa? Paman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mantan suami Guqian, nama keluarga Ye. Sedang dalam proses perceraian dengannya. Qin Kun, apa yang sebenarnya terjadi? Guqian, bagaimana bisa? Kamu tidak menjelaskan dengan jelas kepada paman ini nanti akan mempengaruhi kebahagiaan hidup kalian berdua. Ngomong-ngomong, anak dalam kandunganmu ini apakah milik Qin Kun? Diam kau. Qin Kun, kemarilah.
Kau datang untuk mengacau. Aku datang untuk urusan resmi. Urusan resmi apa yang kau punya di sini? Sekarang waktunya belum tepat, nanti saat waktunya tiba. Kau akan tahu. Ini namanya Ye Chufan. Dia siapa sebenarnya? Ayah dia mantan narapidana. Mantan narapidana. Kenapa tidak segera usir dia? Tidak bisa, ayah dia jago bela diri. Orang biasa tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu, Silakan mempelai pria dan wanita datang ke depan panggung upacara. Mantan pacar datang beramai-ramai. Tuan Qin. Maukah saya perkenalkan? Saya dan kedua orang ini adalah seniormu. Ye Chufan, kau brengsek. Jangan buru-buru memaki, lebih baik. Silakan kedua mantan pacar ini memperkenalkan diri. Gukian, saya Zhang Kai. Kita kenal di klub malam dulu, kamu lupa ya? Waktu itu kamu bahkan memberikan saya mobil. Tapi diam-diam kamu menggadaikan rumah saya. Lalu menghilang kalau bukan karena Tuan Ye mengundang saya. Saya tidak tahu kalau kamu menikah hari ini. Apa yang kau omongkan, saya sama sekali tidak mengenalmu. Gukian. Kau diam-diam mencari pria lain di belakangku. Ini semua ulah Ye Chufan. Zhang Kai, pulang dulu, rumah akan saya kembalikan. Gukian kembalikan rumahnya. Lalu saya, bagaimana kamu bilang suka saya mau bersama saya? Kamu tipu saya membeli 8 mobil mewah di perusahaanmu. Sekarang mobil tidak kelihatan ki, tidak dikembalikan, orangnya juga hilang. Cara penipuanmu benar-benar kotor. Apa yang kau omongkan, saya sama sekali tidak mengenalmu. Kamu bilang tidak kenal aku, tapi di ponselku ada video kita berdua. Mau aku kirim biar semua lihat? Berhenti, kamu mau apa? Atau mau ditayangkan di layar lebar? Ye Chufan, kamu sudah cukup belum? Ini tidak baik di perut. Masih ada bayi. Kalau begitu, kirim ke semua penonton di sini. Ye Chufan, kamu brengsek. Gukian, lihat ini apa? Bukan. Mr. Qin. Belum lagi bicara tentang mantan-mantanmu. Mari kita sambut yang pandai bernyanyi dan menari, Zhang Yan dan Fang Fang. Kemarin kita masih bersama, hari ini kamu sudah menikah, kamu Z laki. Kalian berdua diam. Ye Chufan. Aku tahu kamu datang untuk mengacau. Apalagi trikmu, keluarkan saja. Bagaimana mungkin aku datang untuk mengacau? Aku datang untuk memberikan ucapan selamat tulus. Paman dan Bibi. Kalian mendapatkan menantu yang baik. Sungguh beruntung. Ayah tidak apa-apakan. Lihat istri yang kamu nikahi, ayah. Semuanya dengarkan aku, orang ini. Karena marah aku memutuskan dia cemburu. Dan menandatangani kontrak 100 miliar dengan Shenghao Group. Jadi dia menyewa orang-orang ini untuk memfitnahku. Ye Chufan, kamu sungguh picik. Tidak tahu kapan kamu dan Shenghao Group menandatangani kontrak 100 miliar. Pengacara Chen, kamu datang tepat waktu. Anggap kita menandatangani kontrak dengan Shenghao Group. Miss Gukian Xioli dari Shenghao. Hanya bilang mempertimbangkan niat menandatangani. Tidak berarti pasti akan menandatangani denganmu. Lihat mana ada pesanan besar 100 miliar. Chen Ming, kamu juga mau mengkhianati aku ya? Tidak, aku datang. Tapi untuk kasus pembukuan palsu. Aku mengerti kalian semua. Bersatu untuk menjatuhkanku ya Chen Ming. Aku sudah memberikanmu banyak keuntungan. Kenapa harus bersama Ye Chufan? Gukian, apa yang Anda lakukan sendiri? Aku yang menghitungmu. Kau punya kepala babi. Kau tidak percaya pada kata-kata dari grup Xingyao. Kau dengarkan apa yang dikatakan seorang tahanan. Ye Chufan, kau harus. Apakah itu tidak dapat diperbaiki? Hal-hal yang tidak dapat diperbaiki. Apakah ini proyek 100 miliar? Kau tahu proyek ini penting bagiku. Kau tidak merindukan cinta lama di antara kami. Juga ingat bahwa Yezi adalah bagian dari anakmu. Yezi sangat penting, tapi ibu sepertimu. Jangan repot-repot. Hari ini kau harus mengembalikan kepolosanku. Saya Chen Ming. Sebagai pengacara perwakilan Ye Chufan, Gukian menyuap saya. Bahkan ancaman pribadi untuk menganiaya saya. Memodifikasi bukti informasi menyebabkan Mr. Ye Chufan penjara dengan ketidakadilan. Nona Gukian. Selama masa tahanan klien saya Mr. Ye dan selama pernikahan, mengubah profil perusahaan di bawah nama Mr. Ye. Ini adalah bukti bahwa properti dipindahkan.
Gukian dan beberapa pria selama pernikahan. Hubungan yang tidak pantas terjadi. Seharusnya bisa bersaksi. Mr. Qin Kun juga bisa jadi saksi. Aku bilang Sumengning, apa kau gila? Aku terdakwa, bagaimana aku bisa bersaksi? Aku hampir lupa bahwa kalian. Sumengning, kau bilang aku mentransfer aset. Sangat konyol bahwa grup Sinyao. Transaksi normal dengan perusahaan di bawah Ye Chevan. Orang hukum perusahaan tidak dapat beroperasi secara normal. Kerugian dan kebangkrutan. Apakah ini disebut property transfer? Buktinya ada di sini. Gukian, saya tidak bisa menjawab hal-hal lain. Tapi kau melakukan sumpah palsu. Kau harus mengakuinya. Bukti. Apa kau membingkai aku dengan bukti? Ada saksi? Miss Gukian, orang melakukan hari melihat. Mr. Ye adalah pria yang baik. Tidak masuk akal. Tua, kau benar-benar berani. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Baiklah. Jadi kalian ingin bekerja sama untuk menjatuhkanku ya? Baik, lihat saja. Apa kalian punya kemampuan itu? Kalau perlu kita semua masuk penjara. Penjara? Aku tak akan ikut duduk di sana denganmu. Lalu bagaimana dengan pengacara Su? Pengacara Su seharusnya lebih tahu. Tentang Ye Chufan dulu. Kenapa dia dihukum 5 tahun kan? Aku akan membersihkan nama Tuan Ye Chufan. Maafkan aku. Apa yang sedang kau lakukan? Mungkin kau belum tahu 5 tahun lalu. Dia bersama Chen Ming. Dia melihat Chen Ming membuat bukti palsu. Namun membiarkanmu dalam kesulitan menjerumuskanmu. Maafkan aku. Aku tahu sekarang bicara apapun sudah terlambat. Tapi saat itu aku cuma seorang magang. Aku tidak berani meragukan keputusan mereka. Aku tahu aku salah. Andai saat itu aku bisa berbicara, kau juga tak perlu mendekam di penjara selama ini. Sudahlah, aku memaafkanmu. Ye Chufan, apakah otakmu rusak karena penjara? Setelah keluar dari penjara, dia mendekatimu dengan tujuan tertentu. Hanya dengan beberapa kata kau begitu mudah memaafkannya. Kenapa kau malah terus menyalahkanku? Hanya karena dia berani melawan kalian semua. Mendukungku sepenuhnya, selalu menemaniku mencari bukti untuk membalikan kasusku. Sepertinya drama yang kalian buat ini memakan banyak usaha kan? Kalau begitu, aku akan melihat sampai kapan kalian bisa berakting. Dengarkan aku semua, pria bernama Ye ini adalah mantan suamiku. Tak berguna ku seret dia keluar dari rumah. Sekarang dia tanpa tempat tinggal, tetap hatinya penuh iri. Jadi datang untuk membalas dendam, ingin merusak reputasiku di acara pertunanganku. Ye Chufan, kau benar-benar sampah yang tak bisa dibangkitkan. Kau benar-benar tidak tahu malu sampai sejauh ini. Aku benar-benar kagum padamu, tahukah kau? Semua yang kau miliki adalah pemberian dariku. Aku tahu perceraian sangat memukulmu. Aku berjanji padamu untuk memberi kompensasi. Selama 5 tahun ini kamu tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Diamlah. Apa hakmu untuk menyalahkan tuannya? Sepertinya kamu hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Benar-benar pengecut. Jika kamu minta maaf sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Aku tidak perlu. Aku bilang Ye Chufan, tujuanmu datang ke pesta pertunangan ini sudah tercapai. Cepat pergi dari sini, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Di belakang Gukian ada grup Shen Hao. Sepertinya Shen Hao sangat sombong di Jiangcheng. Jangan berpura-pura bodoh di sini, siapa yang tidak tahu. Di belakang Shen Hao ada perlindungan dari kuil naga. Aku izin bertanya. Kuil naga yang mana? Ini kamu tidak berhak tahu. Di Jiangcheng ada 2 dewa naga, keduanya dilindungi oleh Shen Hao. Kamu tahu apa? 2 dewa naga. Di Jiangcheng ada 2 dewa naga. Apa maksudnya dewa naga tua? Jangan-jangan ada 2 penerus. Tuan pasti tidak ada penerus kedua. Artinya selama dewa naga tua. Di penjara rahasia ini ada orang. Menyamar sebagai dewa naga ingin menguasai Jiangcheng. Untuk mengatasi dewa naga. Tidak peduli benar atau palsu, pasti akan ditaklukkan oleh Tuan. Mei Ying selalu setia padamu. Grup Shen Hao sudah tidak sabar. Akan selalu menunjukkan ekornya. Lanjutkan mencari informasi. Siap. Pengacara Su sudah pulang kerja masih melamun. Kasus ini belum ada terobosan, tidak ada kemajuan. Bagaimana tidak di pesta pertunangan itu? Aku sudah memberikan penjelasan pada diriku sendiri. Kalau begitu, bisakah kamu memaafkan kesalahanku dulu? Aku sudah bilang memaafkanmu.
Aku dengan sungguh-sungguh minta maaf padamu. Selain itu, aku punya satu hal lagi. Ingin meminta bantuanmu. Apa itu? Ini agak sulit diucapkan. Kalau kamu bilang begitu aku pergi. Tunggu, bisakah kamu membantuku satu hal? Tidak masalah. Kamu bahkan tidak bertanya apa yang harus dibantu, sudah mau membantu. Aku pikir seharusnya tidak ada hal yang bisa menyulitkanku kan? Maukah kamu menjadi pacarku? Kamu serius? Aku bahkan belum siap. Bukan apa yang kamu pikirkan. Ini reuni teman sekelasku, semua orang punya pacar. Hanya aku yang tidak punya. Aku ingin mengajakmu membantuku berpura-pura menjadi pacarku selama 1 hari. Hanya 1 hari. Aku tidak akan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Aku akan memberimu 1.000 1.000 yuan. yuan kamu cukup royal ya. Aku mengerti kamu ingin menjaga muka, tenang saja. Aku akan memberikanmu cukup muka. Benarkah? Bisa saja itu palsu. Luar biasa. Ayo pergi, aku traktir kamu makan, ayo pergi. Sudah jam pulang kerja. Mengapa Su Mingning ini belum datang juga? Benar, bergaya apa dia? Kabarnya setelah lulus kuliah, dia adalah magang yang paling buruk nasibnya. Hari ini kami mengajaknya berkumpul tapi malah bergaya. Mbak Li kecil dia, dan kamu benar-benar bukan satu level. Lihat betapa hebatnya Mbak Li kecil sekarang, mobilnya Ferrari. Yang dimakan adalah hidangan lezat konsumsi, setahun mencapai jutaan yuan. Bukan karena Mbak Li kecil hebat ini, karena suamimu yang hebat. Suamimu adalah orang dari grup Shenhao. Hanya manajer kecil di grup Shenhao. Hanya mengelola 100 orang lebih grup Shenhao. Terlalu hebat. Mbak Li lain kali harus lebih memperhatikanku ya. Tidak masalah. Pak suami, jika ada keperluan apapun tolong beritahu kapan saja. Duduk-duduk. Su Mingning, kamu datang terlambat sekali. Ini benar-benar tidak pantas. Maaf ya, aku datang terlambat, Mbak Li. Mingning, aku sangat merindukanmu. Siapa ini? Ini pacarku, Ye Chufan. Bukankah katanya semua harus membawa pacar? Kenapa kalian? Itu hanya bercanda, kenapa masih begitu bodoh? Duduklah, kita ngobrol sambil duduk. Duduk. Mengapa pacarmu membawa pengawal? Hebat. Ini sopir kami. Jangan terlalu mencolok biar kamu terlihat keren. Bukan sombong loh. Ini pasti kakak ipar ya. Halo, nama saya Wang Hao. Xiao Li sering cerita tentang kamu. Ini pacar kamu ya? Ganteng banget, kelihatan hebat. Kerja di mana ya? Kakak ipar ini manajer departemen di Shenhao Group Mingning. Pacar kamu kerja apa? Dia? Nama apa sih? Di depan banyak orang begini. Tidak malu ya? Saya cuma kerja serabutan di Shenhao Group. Shenhao Group. Semuanya tidak biasa walaupun kedua perusahaan ini adalah yang terbesar di Jiangcheng. Tapi Shenhao bisa dibandingkan dengan Shenhao? Benar juga, memang tidak bisa dibandingkan. Shenhao terlalu hebat. Jangan cuma ngobrol. Ayo minum sambil ngobrol. Ini Lafite tahun 85 lo Mingning. Kamu harus coba. Tidak ada yang istimewa, ini cuma tunjangan karyawan Shenhao Group. Mr. Ye ya? Katanya tunjangan di Shenhao tidak bagus. Lafite tahun 85 ini. Bukan sembarang orang bisa minum. Benarkah? Aku harus coba. Kok ada bau kotoran kucing ya? Bisa nggak kamu diam? Aku cuma tidak terbiasa dengan rasanya. Anggur ini harganya 20.000 per botol, sepertinya Mr. Ye sering minum anggur bagus ya? Tidak terlalu bagus, Meiying. Ambilkan anggur untuk dicoba. Baik. Zaman sekarang. Semua orang sok-sokan. Sudah datang, ayo. Coba dulu. Kemasannya kok mirip Jian Junling ya? Benar, ini Jiang Junling. 40 tahun. Jiang Junling hanya orang tertinggi di Longsen Hall yang bisa minum, bagaimana kamu bisa punya? Jangan-jangan palsu? Asli atau palsu, coba saja. Anggur ini lembut di mulut. Aroma langsung merangsang otak, rasa bertahan lama di mulut. Saya sommelier dari Asosiasi Pencicip Anggur Kota Jiang, tidak mungkin salah. Ini adalah Jiang Junling, anggur ini sulit didapat bahkan dengan jutaan. Dari mana kamu dapat anggur ini? Hadiah dari Direktur Li. Wah, Direktur Li, kita memang sangat dermawan. Li, direktur dari Shenhao. Siapa sebenarnya orang ini?
Terima kasih, Tuannya telah menggandeng kami minum anggur yang luar biasa ini. Anggur ini sangat berharga, pasti Anda memegang posisi tinggi di Shanghai. Benarkan? Adik kakak ini bukan eksekutif tinggi di Shanghai. Hanya punya dana 300 miliar siap untuk investasi saja. 300 miliar banyak sekali. Tuan Ye kapan bisa mengajak kami berkunjung? Ke perusahaan Anda kapan saja bisa. Bagaimana kalau hari ini? Tidak masalah. Uhuk. Anda flu. Itu dia terlalu banyak minum. Perusahaan sudah tutup sekarang. Tidak terlalu nyaman untuk dikunjungi. Kalau begitu ke rumah saja semua. Kita harus menilai apakah pacar Menging ini bisa diandalkan. Tidak masalah, saya akan mengajak semua makan bersama. Bisa apa kamu benar-benar terlalu banyak minum? Itu rumah agak jauh juga tidak nyaman. Benar, agak tidak nyaman. Saya punya villa di Longshan, bisa ditunjukkan kepada semua. Tempat tinggal sementara di kota Jiang. Benar-benar tidak ada yang bisa dilihat. Villa Longshan. Katanya tempat tinggal para elit kota Jiang. Sampai di sana tidak perlu makan besar semua. 1 mangkuk mie daosiao saja. Bagaimana sekarang berangkat? Saya kenal baik dengan Direktur Yo, dari penerbangan saya minta, dia mengirim pesawat pribadi. Benarkah? Tolong Direktur Wang menelepon. Kebetulan Direktur Yo sepertinya mati ponselnya. Kalau begitu saya coba. Halo Lau Yo, sedang apa? Tolong panggilkan 2 helikopter. Jemput saya pulang ke kota. Oh iya em. Ada yang namanya Wang Hao, katanya temanmu. Wang Hao tidak kenal. Sekarang banyak penipu, Tuan Ye, jangan sampai tertipu. Tidak apa-apa, atur helikopternya. Anda yang atur. Baik, Direktur Wang Lau Yo sudah tua. Mungkin ingatanku kurang bagus. Ada tangga di depan, hati-hati ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jujur saja, keluargaku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Aduh sakit. Dengar dulu, lingkungannya bagus kan? Silakan lihat-lihat dulu, aku mau bilang. Sebenarnya keamanan di sini tanggung jawabku. Aku punya sedikit wewenang. Jadi aku pinjam sebentar. Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti aku bisa dipecat. Kamu ini bodoh. Kurasa mie itu sudah siap, ayo kita makan mie. Ayo. Silakan duduk. Jangan sungkan, silakan duduk. Awalnya aku mau mengajak kalian makan mewah, tapi kalian malah mau makan mie. Ya sudah deh. Ye Zong, kami benar-benar melihat kemampuanmu. Tapi, apa perkembanganmu di Shanghai Investment? Mungkin lebih baik coba di Shanghai. Pasti keuntunganmu lebih besar dan aman. Shanghai dan Shanghai kan sama-sama di bawah Longshandian. Kenapa masih dibedakan? Shanghai itu perusahaan besar sebenarnya. Bagaimana bisa begitu? Mr. Ye, kamu tidak tahu. Sebenarnya Simiwa Penjuaran Long Shantian. Itu tanggung jawab kami di Shanghai. Shanghai hanya mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan rakyat. Untungnya kecil-kecil. Ternyata Shanghai Group mengerjakan proyek besar yang menghasilkan banyak uang. Tentu saja. Tambang minyak properti. Asal menghasilkan uang, Shanghai pasti mengerjakannya. Bak ipar, kamu salah bicara. Shanghai sudah banyak mengerjakan proyek sosial, membuat Longshandian dicintai rakyat. Cinta rakyat buat apa, yang penting kaya. Tapi tujuan Longshandian adalah membuat rakyat hidup bahagia. Itu janji Longshan. Jadi, kalian hanya pantas jadi kuli buat rakyat biasa. Kami bergabung dengan kuil naga untuk menjadi lebih unggul. Kak ipar, kamu salah bicara seperti itu. Kalau naga dewa tahu. Takut apa? Di belakang perusahaan Shanghai ada Shen Feng Tang. Saya di bawah Shen Feng Tang, percaya atau tidak. Naga dewa ini tidak akan bertahan lama. Mungkin posisi naga dewa adalah milik ketua Shen Feng Tang kita. kamu sebaiknya perhatikan cara bicaramu. Kak ipar, semakin kamu bicara semakin tidak masuk akal. Seolah-olah seluruh Shanghai punya niat tidak setia. Naga dewa anti korupsi dan mendorong integritas sangat baik untuk rakyat. Kami hanya tahu mengikuti ketua Shen Feng Tang. Makan enak, minum enak, lalu kerjakan beberapa proyek baru. Saya bisa naik jabatan. Proyek baru.
Ketua kami tertarik pada sebidang tanah. Tapi para penghuni yang enggan pindah. Saya gunakan sedikit cara tunggu mereka semua pindah. Saya pasti bisa naik jabatan. Wang Zong, cara kamu cukup hebat. Sekarang orang takut apa? Tidak lain adalah anak tidak bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi. Pensiunan tidak dapat uang pensiun. Lalu kalau mereka pindah tidak ada tempat tinggal bagaimana? Itu bukan urusan saya. Saya hanya perlu menyelesaikan tugas saya. Wang Zong, cara seperti ini sering kamu gunakan ya. Bisnis tanpa sedikit cara. Bagaimana Shen Hao bisa mengumpulkan kekayaan besar? Detailnya tidak perlu dibicarakan. Kalian ini menindas rakyat biasa. Ini zaman yang kuat yang menang. Yang penting diri sendiri baik, tidak perlu peduli yang lain. Apa yang naga dewa wakili kalian bukan tidak tahu. Dia selalu berharap kita hidup baik, itulah yang selalu kita kejar. Itu semua omong kosong, tidak mungkin terwujud. Karena sifat manusia adalah egois. Asal kita semua berusaha pasti bisa terwujud. Ye Zong tidak mungkin berpikir seperti itu juga kan? Tentu yang penting dapat uang. Saya rasa visi Kak Ipar sangat besar. Saya harus banyak belajar darimu. Kedepannya kamu harus jadi pembimbing saya. Tidak masalah. Beberapa hari lagi saya akan ajak kamu ketemu ketua kami. Baik. Kamu juga begitu, antar saya pulang, saya tidak mau di sini lagi. Semuanya makan mie. Ayo minum 1 gelas. Ketua, hari ini, saya menemukan ikan besar. Orang itu Marga Ye. Dia punya dana 300 miliar. Bersiap investasi di Shenghao Marga Ye. Akhir-akhir ini, banyak ketemu orang Marga Ye. Kalau bisa menarik dia ke pihak kita, kali ini kita bakal kaya raya. Kalau gitu segera atur siap. Ketua makan dong. Oke. Shen Feng Tang ini benar-benar keterlaluan. Saya curiga orang yang mencoba membunuh naga tua di penjara. Pasti mereka yang atur. Selama ini mereka mengontrol banyak departemen. Warga Jiangcheng sudah banyak yang mengeluh. Saya ingin lihat seberapa hebat dia. Ada apa cari saya? Saya memang ada sesuatu ingin bicara denganmu. Kok tiba-tiba serius banget? Sebenarnya saya bukan satpam. Saya adalah ketua kuil naga. Ini cara baru kamu ngegombal ya? Gak nyangka Nona Su memang cerdas. Ketahuan juga sudah deh. Gak usah bercanda lagi. Saya rasa urusan selanjutnya saya yang akan tangani sendiri. Nggak boleh. Mending dengerin saya. Urusan selanjutnya lebih serius dari yang kamu bayangkan. Bukan cuma cari bukti aja. Ini menyangkut masalah kekuasaan di seluruh Jiangcheng. Apalagi saya khawatir kamu akan dalam bahaya. Waktu di villa di gunung. Apa kamu marah ya? Kenapa kamu malah ikut-ikutan mereka? Sebenarnya hati saya selalu teguh. Tapi kadang-kadang, gak ada pilihan harus ngomong yang gak sesuai hati. Tapi saya mendekati mereka untuk lebih cepat menemukan dalang di balik ini. Kalau semuanya sudah selesai, boleh gak saya sama kamu mengelola kantor pengacara? Kamu jadi bos, saya jadi karyawan. Bekerja untukmu seumur hidup. Raja Siuluo. Saya selalu menanganinya. Rencananya setelah selesai baru lapor ke kamu. Kalau gitu apa yang sudah kamu lakukan? Bawahan telah menangkap semua orang yang membuat keributan untuk meredakan dampak sosial. Kalau tidak begitu berita ini tersebar, akan merusak reputasi kota Jiang dan kuil naga. Lalu siapa sebenarnya yang membuat keributan dan mengapa? Awalnya adalah karena grup Shenhao ingin mengambil alih kawasan tua ini untuk membangun proyek baru, tapi karena masalah kompensasi penggusuran, kedua belah pihak berselisih sehingga terjadi perkelahian. Menurut yang saya dengar, mereka berdalih bahwa ini untuk memperbaiki markas baru kuil naga. Sekarang rakyat banyak yang mengeluh. Lagi-lagi Shenhao. Dan bilang itu untuk kuil naga. Ini membuat saya terlihat tidak adil dan tidak bermoral. Kamu hanya menangkap orang-orang biasa. Ya. Yang ditangkap adalah rakyat biasa. Bagaimana kamu bekerja seperti ini? Apakah kamu anjing penindas rakyat? Dengan melakukan ini, hanya akan membuat rakyat semakin membenci Dewa Naga. Kamu tahu tidak? Tuanku, mohon dengarkan penjelasan bawahan. Bawahan sebenarnya sudah menangkap kedua belah pihak yang membuat keributan. Tapi Shen Feng Tang
Tanpa sepengetahuan bawahan. Membawa perci orang mereka. Raja Asura. Tangkap kembali semua orang yang membuat keributan karena penggusuran. Kalau tidak bisa bawa kepalamu ke sini. Ya. CEO Yesaya sudah melaporkan kepada ketua. Selamat datang kapan saja. CEO selamat datang di perusahaan kami Shenhao. Saya sudah bicara dengan ketua-ketua sedang istirahat begitu dia bangun. Akan segera menemui Anda. Kurang ajar, siapa yang pantas membuat bos kami menunggu sejam? Jangan marah, sejam itu cepat kok. Tampaknya Shen Fengtang kurang serius. Kalau begitu saya juga tidak perlu di sini lagi. Kok bangun juga. Kita semua keluarga mari minum teh dan bicara bisnis investasi. Sejam itu cepat berlalu. Ketua. Apa yang terjadi sampai berisik begitu? Mengganggu istirahat saya, ketua. Ini adalah CEO Ye yang saya ceritakan sebelumnya. Anda adalah ketua Shen Fengtang. Ye Chufan, ternyata kamu. Pantas saja berani melawan saya. Kamu cukup berani. Ternyata ketua itu adalah Tuan Chen. Saya benar-benar tidak tahu kalau Tuan Chen adalah orang penting. Saya datang untuk berbisnis. Tuan Chen pasti tidak akan menolak uang kan? Silakan duduk. Sajikan teh. TV di rumah Tuan Chen besar sekali. Dibeli dengan harga 200.000 Ye adik. Teh ini dari luar daerah. Tapi setelah diseduh dengan air lokal. Jadi layu, kenapa ya? Pasti air di rumah Tuan Chen terlalu panas. Tehnya jadi rusak. Jadi tidak harum lagi. Tapi kalau air tidak panas, saya takut tehnya ada D. Kalau tubuh sehat tidak takut de apapun. Harus percaya diri. Kamu benar, perut saya kuat. Apa saja bisa dimakan gula batu Asia Tenggara. Kurma Irak, kacang Eropa, dan Amerika. Kurma 7 kelapa juga saya suka. Tapi gula batu sebaiknya jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan pahit saya dengar. Di sini ada naga. Tidak suka orang makan gula batu. Naga itu selalu terbang di langit. Tidak melihat urusan dunia. Maksudmu dia naga buta? Dia tidak buta. Tapi ada yang menutup matanya. Pantas semua orang bilang. Naga itu adalah ketua Feng Shentang. Ucapan yang tidak sopan seperti itu jangan sembarangan. Ye, adik kamu makan kurma 7 kelapa. Kayaknya keluarga kamu kaya ya. Cuma ada sedikit kisah saja, tidak perlu diperhatikan. Tuan Chen bisnisnya lancar ya? Saya biasa saja. Ye, adik kali ini datang ke Jiangcheng. Juga tepat tempatnya. Nanti saya bantu sedikit. Kita bisa kaya bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Chen. Jangan buru-buru berterima kasih. Hari ini kita bersenang-senang saja. Ye, adik, sudah saya atur semuanya. Bagus, terima kasih Tuan Chen. Ye, adik, hari ini kamu kelihatan lelah. Istirahat saja di sini. Selalu silakan, Ye. Ye selalu istirahat lebih awal. Sangat berbahaya bagi pemilik untuk pergi jauh ke lubang harimau. Tidak bisa masuk ke lubang harimau. Selain itu kekacauan ini tidak akan menyakiiku. Aku akan bekerja sama. Itu hal yang benar. Jangan biarkan Meng Ning tahu. Mengerti. Baik. Apakah tuan rumah masih tua? Anda mengatakan pada awalnya, Ye Chefan itu adalah mata-mata yang dikirim oleh Dewa Naga.
Sekarang tampaknya sedikit khawatir tentang Dewa Naga. Mereka semua adalah orang yang salah sekarang orang ini masih hidup dengan gadis itu. Kembali untuk menguji kesetiaan dan nyali. Jika Anda memiliki kemampuan pertimbangkan untuk menariknya sekarang. Aku hanya bisa. Pagi Tuan Chen. Saudara Ye memang anak muda. Saya tidak duduk di sana tadi malam. Membuat Anda tertawa tadi malam. Saya benar-benar memahami kekuatan grup Shenhao. Aku bergabung dengan kelompok STHO ini adalah kesalahan. Sudah terlambat untuk tersesat. Aku yakin aku akan menghasilkan banyak uang. Jika Chen tidak menyukainya, saya berinvestasi di grup Shenhao sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak saudara Ye berencana untuk berinvestasi di Shenhao. 100 miliar. Tampaknya kelompok kami. Satu saudara lagi. Selamat Tuan Chen telah memenangkan bisnis besar lainnya. Ye Chefan, kenapa kau di sini? Gu total kin total Ye bersaudara. Kita punya saham. Semua adalah kesalahpahaman. Seharusnya biarkan dia lewat, tapi Chen. Dia orang miskin, bagaimana dia bisa bergabung? Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku miskin. Berapa banyak uang yang saya tidak memberitahu Anda? Dana saya setidaknya puluhan ribu kali. Jadi, kau selalu berpura-pura miskin di depanku kan? Cukup, jangan berisik lagi. Karena mereka semua adalah keluarga. Kita harus hidup dalam harmoni. Ye selalu memiliki saham di grup Shenhao kami. Dia akan menjadi tuan kedua. Ayo. Kasih aku minum, pinggangku sakit nih. Chen Ye, menurutmu Ye Chufan bisa dipercaya nggak? Aku rasa dia juga nggak akan berada di pihak kita. Aku ngerti kamu curiga sama dia selanjutnya. Aku akan suruh dia ngerjain beberapa hal yang ribet. Setia atau nggak pasti ketahuan. Para master, jangan pakai kekerasan ya. Kita harus pakai senjata hukum minta gaji kita kembali. Tapi kita kerja keras banget. Kenapa nggak dibayar? Iya, kenapa nggak dibayar? Kenapa kalau mereka nggak bayar? Kita lapor ke kuil naga biar naga yang adili. Lapor ke kuil naga, tahu nggak kuil naga di mana? Jangan sok jago deh, aku kasih tahu ya. Kalau naga tahu kelakuan kalian pasti dihukum berat. Cewek kecil, jangan cari masalah ya. Jangan pada gerak, jangan gerak, mau berantem ya. Wakil ketua ini, dia ketua kasih tugas penting buat kamu. Tugas yang sangat penting. Memangnya apa sih? Ada beberapa konflik kecil meski kecil. Tapi kalau salah tangani bisa jadi masalah besar. Makanya ketua mau kamu yang urus. Long Chen ini memang licik banget. Terus-terusan ngetes aku. Kalau aku nggak jaga kepentingannya, langsung ketahuan deh. Ribut apa sih, minggir dulu. Ye Chufan, kamu kenapa di sini? Meng Ning. Aku ditugasin sama para master ini bantu mereka minta gaji. Kamu beneran masuk kelompok hitam ya? Kelompok hitam apa sih? Aku kerja di Shenhao Group. Kerja aja, siapa yang bikin rusuh? Ayo maju, jangan sampai mereka berantem. Kalau nggak Shen Feng Tang pasti tangkap mereka semua akhirnya. Nggak dapat apa-apa. Utang ya bayar, itu sudah hukum alam. Nggak benur ya benur. Bayar-bayar. Hari ini kalian harus bayar. Kamu maju mau apa? Panggil yang bertanggung jawab. Kamu siapa sih? Siapa kamu? Aku yang bertanggung jawab di sini. Di sini aku yang ngatur. Kamu yang ngatur, cepat bayar utang kami. Dan harus yang bunga berbunga. Kami minta gaji bukan bunga, jangan. Mengapa tidak harus ada? Dan juga harus yang seperti keledai berguling-guling. Lepaskan, jika berkelahi akan merugikan kami pekerja. Keledai berguling-guling, kamu menuntut upah. Apa kamu rentenir? Aku sarankan kamu lepaskan tanganmu. Kalau tidak, patahkan tanganmu. Orang ini sangat mencurigakan. Tampaknya SHNFNG Hall telah mengirim orang untuk menyusup ke dalam kelompok pekerja. Bermaksud memperbesar masalah, harus menangkap dulu orang yang memprovokasi ini. Baru bisa menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Wakil kedua.
Orang-orang ini hanya bikin onar. Kalau tidak memberi mereka pelajaran, apa yang kalian mau lakukan? Ye Chufan, kami hanya menuntut upah normal. Apa kalian akan menggunakan kekerasan pada kami? Menuntut upah normal, aku lihat kalian sedang melakukan pemerasan. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Yang ingin kau hukum adalah aku kan, Ye Chufan. Kenapa kau bergabung dengan mereka? Lihat sekarang kau jadi apa? Mengning, ini salahmu. Saat ini Tuan Ye adalah wakil kedua dari Shen Hao kita. Jika tidak berpihak padanya, kenapa malah melawannya? Bocah, diam kau. Apa bocah ini ingin bersembunyi di balik wanita? Untuk melindungi dirinya sendiri. Aku sudah keluar. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Memukul orang. Berhenti. Benar-benar bekerja keras demi kejahatan. Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Cepat berlutut pada kami. Bocah, kamu menantang batas bawahku. Wakil kedua, jangan buang waktu dengan sampah ini. Ayo bertindak, hei, apa yang mereka lakukan? Mereka sudah mulai, cepat pukul mereka. Pukul mereka, Ye Chufan. Bicara panjang lebar, dengan pekerja kasar ini, biarkan mereka berbuat sesuka hati. Hancurkan dia, wakil kedua. Ye Chufan, aku menyarankanmu jangan membuat kesalahan. Berani-beraninya, kalian bikin onar di sini. Siapa yang bikin onar, tangkap dia. Bubar semuanya. Lagi-lagi kekuatan jahat, kita harus cari cara untuk menemukan naga dewa. Untuk menilai secara adil, ada yang ingin tahu betapa hebatnya ruang penegakan hukum. Tunggu, jangan biarkan mereka pergi sekarang. Apa kalian tahu berapa banyak waktu yang telah terbuang karena mereka? Gimana mau ngitung utang ini? Jangan cari masalah ya. Kalau ada yang berani lagi. Shen Hao bikin onar. Langsung aja bawa kepalanya. Nggak nyangka ya punya nyali segitu. Berani tantang Raja Asura. Padahal aku aja ngeri sama dia. Dari kecil aku nggak takut apa-apa. Siapa yang berani lawan aku? Artinya dia nyari mati. Kayaknya aku udah nemu orang yang tepat untuk jadi wakil kedua. Masih nggak nyangka kamu berani kayak gitu. Bener-bener bikin aku kagum. Ayo semuanya kita minum. Ayo. Bos kepala Departemen Bawah Tanah udah dibunuh lagi. Departemen Bawah Tanah kita adalah yang paling penting di Shen Hao Group. Tapi juga yang paling berbahaya. Kira, Ye berani nggak ya? Pasti dong. Apa sih yang nggak berani? Musuh terlalu licik hampir bikin masalah besar. Untung bos cepat nemuin solusi. Bikin para pekerja itu pergi. Kasih tahu mereka uangnya. Nggak bakal kurang sepeser pun. Sayangnya Mengning sekarang benci banget sama kamu. Perlu aku hubungi dia buat jelasin. Sementara nggak perlu, sekarang lagi masa-masa kritis. Aku harus dapetin bukti pemberontakan Long Tan. Pasti nggak bakal gagal. 3 menteri, semoga arwah kalian bisa melindungi kita supaya kaya raya. Proyek paling menguntungkan di Shen Hao. Seharusnya Departemen Bawah Tanah kita. Makanya banyak yang ngincar. Entah diserang diam-diam atau dibunuh. Banyak menteri yang nggak bisa bertahan sebulan. Siapa yang jadi menteri? Artinya dia udah nentuin nasibnya sendiri. Katanya ada orang baru lagi yang bakal datang. Nggak tahu bisa bertahan berapa hari. Mending siapin peti matinya dari sekarang. Kalian ngomongin apa sih? Mau siapin peti mati buat siapa? Siapa ini? Shen Hao Group. Menteri baru Departemen Bawah Tanah. Oh, ternyata menteri baru udah datang ya. Siniwa orang sibuk tidak tahu kalau Anda datang hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Beritahu semua orang segera rapat. Tunggu dulu Pak Menteri, semua sibuk, tidak ada waktu. Anda tidak mau mendengarkan saya ya? Tidak, ini akan memanggil mereka. Lang Menteri baru meminta Anda untuk rapat. Tidak, saya harus minum. Anda sebaiknya tidak melakukan ini, Menteri baru terlihat sangat hebat. Dan katanya dia adalah wakil kedua, hati-hati, dia menghukum Anda. Dia menghukum saya, apa yang bisa dia lakukan pada saya? Saya adalah kepala keamanan di sini. Tanpa saya dia tidak akan bertahan 3 hari. Apakah menteri-menteri itu semua Anda yang bunuh? Bagaimana saya tidak bisa bertahan 3 hari? Menteri-menteri itu semua Anda yang bunuh. Siapa Anda? Kapan Anda masuk? Lang itu adalah menteri baru kita Yakifan. Anda adalah Wolverine, kapan saya masuk? Anda tidak tahu. Sebagai kepala tim keamanan, Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Saya hanya lalai tidak memperhatikan. Anda masuk ke kamar orang lain tanpa mengetuk. Sekarang saya masih perlu mengetuk. Sekarang Anda tahu, apa tanggung jawab kepala keamanan.
Saya katakan meskipun saya menjalankan tugas dengan baik, Anda masih sulit menghindari nasib dibunuh. Benarkah? Saya tebak Anda tidak akan bertahan malam ini. Sampai jumpa besok. Departemen bawah tanah orang kaya ini sebenarnya melakukan apa? Saya harus segera mencari tahu. Gezet saya bunuh Anda. Anda jangan bergerak, saya tidak melakukan apa-apa. Mengapa Anda membunuh saya? Karena Anda adalah menteri departemen ini. Anda pantas mati. Anda tahu apa yang diproduksi di sini. Anda adalah... Semuanya ini adalah menteri baru kita. Ingin mengadakan rapat, mari kita sambut. Wolverine, bukankah Anda bilang saya tidak akan bertahan hari ini? Sekarang saya hidup dengan baik. Tidak mungkin menteri baru ternyata lolos dari pembunuhan. Berarti dia punya kemampuan. Tapi akhirnya masih akan menjadi orang yang berumur pendek. Departemen sebesar ini. Bahkan seorang menteri tidak bisa dilindungi, bukan masalah menteri. Tetapi kalian semua sampah. Menteri baru. Kalau bukan karena peraturan, kamu mungkin sudah mati 8 kali. Matematikamu bagus, aku ingin tahu. Bagaimana kamu menghitung 8 kali? Aku tahu kalian semua tidak puas denganku. Bagaimana kalau hari ini kita adu? Lihat apakah aku layak jadi menteri kalian. Menteri pisau dan senjata, tidak punya mata, jangan sampai melukaimu. Ya, aku juga berpikir begitu. Menteri nyawa manusia cuma sekali. Kalian semua. Seperti zombie. Kalian pikir bisa melukaiku. Hei, jangan berpikir, karena kamu menteri. Kamu bisa melakukan apa saja, bilang apa saja. Sebenarnya kami sama sekali tidak puas denganmu. Aku suka sikapmu, kamu si kecil brengsek. Nak, kalau begitu aku adu denganmu. Kalau kamu kalah gimana? Kamu mau gimana? Tentu saja kepala kamu akan kuambil. Untuk jadi pot kencing. Baiklah kalau aku menang. Kepala kamu akan kuambil. Untuk ditendang seperti bola. Baiklah, kita adu lempar pisau. Hebat sekali. Jangan adu, kamu minta maaf sama Wolverine saja. Kami anggap tidak melihat. Ya, lebih baik cari tempat sepi. Langsung sujud sama aku saja. Bagaimana bisa menteri sujud, tidak pantas. Menteri lebih baik. Cuci saja kaos kakinya yang bau. Dari perkataan kalian, aku bukan datang jadi menteri. Tapi jadi pengasuh kalian. Pengasuh itu perempuan, kamu paling jadi tukang bersih-bersih. Kalian semua. Tidak tahu malu. Terus gimana aku tepat di tengah sasaran? Kamu masih bisa menang, bagaimana kalau? Langsung tidak usah ambil kepalamu. Langsung kencing di atasnya saja. Aku belum melempar sudah berpikir kamu menang. Benar-benar tidak tahu diri, lihat baik-baik. Wolverine, kamu bilang kamu menang. Atau aku yang menang? Kamu ingat perjanjian tadi. Kepalamu ini harus bagaimana? Aku. Berani melawan menteri itu dosa besar. Tidak tahu. Menteri, aku tahu salah. Menteri, kamu menang cuma kebetulan, apa serunya? Mending kita adu kekuatan. Kalau kami kalah, kami kasih lengan kami. Seru. Oke, kalau aku kalah. Kalian mau apa aku kasih? Kami mau kepala kamu buat pot bunga. Kayaknya kalian butuh pot bunga ya, ayo. Dua-duanya sekalian biar gak bilang aku ngebully. Pakai tenaga. Sekarang lengan kalian punya aku. Mau adu lagi? Kami siap mengikuti perintah menteri baru. Kedepannya siapa yang berani gak dengar kata-kata aku putusin kepalanya. Menteri ini, produk terlaris kita. Di pasar luar negeri, sangat laris produk ini, hampir sama dengan yang asli. Harganya setengah dari yang asli, sangat laku. Barang-barang inilah yang bikin orang tua Xiao Jing meninggal. Ya. Sekarang aku menteri di sini. Apa aku yang pegang kendali? Ya. Bakar semua barang ini. Dibakar semua menteri? Kita hampir tiba hari pengiriman. Aku yang menteri atau kalian yang menteri? Apa aku perlu jelasin ke kalian? Mau aku putusin kepala kalian? Ya menteri, saya dengar perintah Anda. Barang-barang ini udah bikin berapa orang mati? Orang yang bikin barang ini harus mati.
Bakar semua ini. Dibakar semua? Aku suruh bakar ya bakar cepat. Menteri, hari pengiriman hampir tiba, gimana nih? Transaksi seperti biasa. Menteri, Anda bercanda ya? Aku transaksi pakai apa? Suruh kita bikin sekarang. Aku juga gak bisa bikin. Kalian gak usah urus, aku ada rencana. Anda menteri baru Ye Chufan. Anda bandar terbesar di Asia Tenggara Ouyang Feng. Anda masuk saham di Shenhao. Bikin Red House jadi teratur. Aku dengar cerita tentang Anda. Aku juga dengar jual beli senjata. Jual organ tubuh. Bisa dibilang gak ada kejahatan yang gak dia lakukan. Orang jahat kamu. Harusnya masuk neraka. Manager. Aku tidak suka orang bercanda seperti ini denganku. Aku serius tidak bercanda. Kalau kamu punya anak mungkin tidak akan punya lubang pantat. Kamu mulai membuatku marah tahu. Oh ya? Kalau begitu marahlah. Aku datang untuk bertransaksi bukan untuk berdebat. Baiklah, mari kita bicarakan. Tentang transaksi barang sebelumnya mana? Sudah habis, sekarang ada produk baru, mau tidak? Kita sebelumnya bekerja sama dengan baik. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Mau atau tidak? Mau. Tambah harga 1%. Naik harga seenaknya ini tidak sesuai aturan. Aturan dibuat oleh manusia. Tentu juga bisa diubah oleh manusia. Orang-orang di belakangmu semua menunggu barang. Kalau kamu tidak bisa bawa barang kembali, aku tidak tahu bagaimana kamu mati. Baik, aku setuju. Tapi aku mau cek barang dulu. Susu kedelai, kamu bercanda denganku ya? Sudah kubilang ini produk baru. Kamu mempermainkanku, aku punya jutaan. Hanya untuk membeli beberapa bungkus susu kedelai. Transaksi sudah dikonfirmasi, kamu tidak bisa membatalkan. Aku akan melawan kalian. Mid-Autumn Festival segera tiba. Kamu bisa merayakannya di sini. Kami menukar susu kedelai dengan jutaan. Sangat tidak masuk akal, tapi ini melanggar aturan. Ini. Kalau bos tahu tidak baik. Aku menemukan Ouyang Feng. Adalah pembunuh manajer sebelumnya. Dan mengambil semua barang. Dia bisa tidak bermoral. Kenapa kita tidak bisa? Manajer benar. Uang ini kita bagi saja. Sangat bagus. Malam ini mari kita minum sepuasnya. Baik. Xiaojing, organisasi bawah tanah Shenhao Group. Sudah aku hancurkan, bisa dibilang sudah membalaskan dendam orang tuamu. Terima kasih Kak Ye Chufan Tuan. Aku dan Raja Asura sudah mencatat semua bukti. Kunci mereka semua. Kita juga harus menyelesaikan misi ini. Hari ini adalah ulang tahun Long Chen dari Shen Feng Tang. Tepat sekali bisa memberinya kejutan. Koruptor-koruptor ini harus diberantas. Peristiwa besar akan segera terjadi. Ketua, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku memberimu seekor naga emas sebagai simbol kejayaanmu. Bagus, aku suka. Aku memberimu jamur lingsi berumur 1000 tahun. Semoga umurmu panjang. Ini adalah barang yang sangat bergizi. Ketua, aku sudah mencari beberapa wanita cantik untukmu. Sudah kukirim ke kamarmu sepertinya malam ini. Aku harus bergerak lagi, Ketua. Aku juga menyiapkan jubah naga untukmu. Semua berhias emas. Luar biasa, kamu memang perhatian. Ketua, aku juga membuatkan topi naga untukmu. Lihatlah. Cukup indah, aku suka. Kakek Chen, hari ini hari ulang tahunmu, aku datang terlambat. Maaf sekali. Chufan, kenapa kamu datang? Aku datang untuk memberimu hadiah. Pasti hadiah yang kau bawa akan kusukai. Sebuah laporan nilai. Kamu melakukan apa? Di kota Jiang ini, ada 15 pemimpin yang berperilaku buruk. 13 orang yang melakukan kesalahan besar. Semuanya sudah ditangkap. Dan lebih dari 100 orang yang terkait dengan Shen Feng Tang juga sudah ditangkap.
Ye Chufan, apa maksudmu? Jangan buru-buru, masih ada lagi. Semua perusahaan properti di bawah nama Shenhao Group semua dihentikan. Gaji pekerja yang belum dibayar juga dipotong dari perusahaan. Apa yang kamu bicarakan ini? Ini baru saja terjadi. Perusahaanmu dan Qin Kun juga diperiksa. Kenapa aku tidak tahu? Kamu lihat kalian tidak tahu apa-apa. Ini adalah aksi pemberantasan korupsi oleh Dewa Naga. Sudah dimulai. Dewa naga di mana? Bagaimana menurutmu? Ternyata kamu. Long Chen, kamu akan ditambah satu tuduhan lagi. Menggulingkan kekuasaan. Ternyata kita tidak tahu apa-apa. Daerah ini sudah saya blokir kalian. Tidak ada yang bisa kabur. Semua orang jangan bergerak. Long Chen, kamu membiarkan anak buahmu berbuat semaunya sekarang. Saatnya menghadapi hukum Ye Chufan. Saya tidak menyangka kamu adalah Long Shen. Kamu ini sembunyinya rapat sekali. Tapi, saya ini seorang jagoan. Bagaimana bisa menerima hukum? Masih bisa kabur. Long Shen, kamu tunggu saja.